ketiga, Jumat 18 Oktober 2024 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Jemaat. Salam, kita patut bersyukur bahwa di tengah kesibukan kita masing-masing, Tuhan mengundang kita untuk ada dalam perayaan sakramen perjamuan kudus triwulan ketiga hari ini. Kita telah mempersiapkan diri di hari kemarin, karena itu marilah dengan hati yang terarah pada Tuhan, kita mengawali kebaktian ini dengan berdiri dan melakukan kita bakti nomor 105 ayat 1 dan 2. Kita memulai ibadah sakramen perjamuan kudus triwulan yang ketiga dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rasa tangis dan keluhan untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan yang memberi kekuatan tepat pada waktunya. Anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat kita silakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, anggota CD yang diberkati Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7 menjadi nats dalam membimbing dalam kita merayakan perjamuan kudus kita hari ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Allah mengambil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang baik. Yeah.
karena kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Karena itu marilah kita bersama-sama berdoa, mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berangkat dari berbagai cerita hidup yang kami jalani hari ini. Dan ketika kami ada dalam perayaan sakramen perjamuan kudus di bulan yang ketiga, kami akui, kami sadari bahwa seberapa kuatnya kami berusaha untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, ada saat di mana kami lalai melakukan tugas-tugas kami. Ada saat di mana kami menyakiti sesama kami, terlebih juga menyakiti hati Tuhan. Karena itu sebelum kami jauh memasuki perayaan sakramen perjamuan kudus sore hari ini, kami menyapa Tuhan dengan kerendahan hati. Ampuni kami Bapa, baharui hidup kami. Biarlah dalam kelayakan yang Engkau anugerahkan bagi kami pribadi lepas pribadi sore hari ini, menjadikan perayaan perjamuan kudus kami sore hari ini menjadi berkat tersendiri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita perjamuan kudus. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-memecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengarlah olehmu kita di perjamuan kudus. Saudara-saudari, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus Triwulan yang ketiga. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita. Kita ingat bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam semua hal kecuali dosa. Dia telah menanggung segala kutuk dosa dari awal sampai pada akhir hidupnya, supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya dan berkata, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkan. Dia telah menamatkan pekerjaannya dengan kematiannya waktu dia berkata, sudah genap. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai kasih setia Tuhan kepada kita, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya janji Tuhan kita Yesus Kristus yang berbunyi, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jika demikian, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu sebenarnya merupakan suatu tanda dan meterai dari kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Oh
Dia menggambarkan betapa besar tekad kami untuk mengikuti Tuhan. Seringkali kami akui bahwa terkadang apa yang Dia tawarkan kepada kami jauh lebih meningkat daripada ajakan Tuhan yang datang kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan izinkan kami merayakan sakramen perjamuan kudus di bulan yang ketiga ini sebagai orang-orang yang beriman dan percaya bahwa suatu kelak nanti ketika hidup kami berakhir di dunia ini, Tuhan dengan tangan-Mu yang terbuka lebar memeluk kami dan juga kami akan menikmati jamuan bersama-sama dengan Tuhan sesuai janji firman Tuhan kepada kami. Biarlah kami menikmati perjamuan ini, bahkan memaknai secara pribadi lepas pribadi sesuai dengan perkenan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan menyerahkan pengakuan Tuhan kita di hadapan Tuhan sejenak kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengeluarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan satu, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah ada di antara kita dari 139 anggota jemaat yang mempersiapkan diri, mungkin ada yang baru datang dan tidak mengikuti ibadah persiapan perjamuan kudus? Saya persilakan untuk berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan tentang kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada 4 pertanyaan yang akan diberitakan kepada saudara-saudari sekalian. Untuk pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga, Bapak Ibu akan menjawab, ya saya percaya dengan segenap hati. Ya, saya percaya dengan segenap hati. Sedangkan untuk pertanyaan keempat, Bapak Ibu akan menjawab, ya saya berjanji dengan tulus hati. Ya, saya berjanji dengan tulus hati. Demi mengetahui kesungguhan hatimu di hadapan Tuhan, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati.
Pertanyaan yang kedua, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa oleh karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu ya, saya percaya. Pertanyaan yang ketiga, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita? Apakah jawabmu ya, saya. Dan untuk pertanyaan yang keempat, apakah saudara-saudari dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu, yang telah dimeteraikan oleh baptisan dan akan tetap setia oleh kuasa Roh Kudus pada pengakuan terhadap hidup dengan iman di dalam kasih yang benar dalam persekutuan dengan sesama manusia, supaya dengan demikian saudara-saudari tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerahnya? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Tuhan Yesus mendengar bahkan menyempurnakan setiap pengakuan saudara-saudari di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa 8 orang saudara-saudari kami di hadapan Tuhan. Dengan segala keterbatasan waktu, dengan segala keterbatasan yang ada pada diri mereka, kerinduan mereka jauh lebih besar dan untuk mengikuti perjamuan Kudus. Karena itu Bapa, layakkanlah mereka, selidikilah setiap hati mereka, sehingga perayaan perjamuan kudus kami boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus mendengarkan setiap janji iman mereka di hadapan. Tuhan juga yang akan menyempurnakan dan juga menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Biarlah dalam sukacita kami bersama-sama boleh mengambil bagian dalam jamuan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan melengkapi jemaat doa Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita ada dalam pelayanan perjamuan kudus. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berharap rahmat Tuhan menolong kita. Sebab kita adalah orang-orang yang terbuang, tetapi Yesus telah memilih dan menyucikan kita menjadi serupa dengan. Sambil majelis jemaat mempersiapkan meja perjamuan, mari kita bersama-sama pujikan pujian "Maukah Kau Jadi Roh". Yang
dan beban berat, karena Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Kami menyapa Tuhan bersama 147 anggota SIDI yang mempersiapkan diri untuk menikmati jemaat yang kudus. Ketika kami mengambil bagian kami, izinkan kami menyatu dengan Tuhan dalam tubuh dan darah Kristus, membangun kehidupan persekutuan kami dimulai dari keluarga kami, jemaat kami, dan di mana saja kami berada. Ya Tuhan, segarkanlah kami dan kenyangkanlah kami dengan roh hidup, oleh roh dan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roti yang saya pecah-pecahkan ini menunjukkan kepada kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecahkan karena dosa-dosa kita. Itu dan cawan minuman syukur ini menunjukkan akan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sambil Bapak Ibu dilayani oleh roti dan juga nabur oleh materi Sema, mari kita pujikan himne Sema 441 ayat pertama dan seterusnya. Sekalipun tak layak
Bapak Ibu, saya ingin memastikan apakah ada jemaat yang belum berlayar yang tidak datang, silakan datang. Baik, kalau tidak ada, saya persilakan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi sampai saya melayani majelis.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ambillah, makan. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Silakan. Ambillah dan minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita bisa menikmati roti dan anggur dalam perjamuan kudus ribuan. Karena itu kita akan pujikan yang KBR 84 ayat 1 dan ayat 3 sampai kita memberikan persembahan rasa syukur dan juga kita mengumpulkan seluruh perjamuan kudus.
Hidup Baru terambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dan di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan petunjuk hidup baru, dan sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seraya majelis jemaat meninggalkan meja jamuan, kita bersama-sama pujikan PKJ 255, baiknya yang pertama. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dipersilakan berdiri. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berkat atas rumah tangga nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur Di dalam rumah, anak-anakmu seperti tunas pohon sayur. sekeliling mejamu, Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan sesuai dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. damai sejahtera atas Israel. Janganlah mengaku anak Tuhan.
lagi dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, atas kebaikan dan mata
Mari kita menaikkan doa syukur kita hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, yang memampukan kami untuk meresponi undangan Tuhan dalam jamuan-Mu yang kudus. Kami ingat bahwa ada begitu banyak orang yang mungkin merupakan anggota sini, tapi punya keterbatasan fisik, keterbatasan pekerjaan, maupun juga mereka yang memang mengabaikan undangan Tuhan. Izinkan kami Bapa untuk memaknai perjamuan kudus kami pada hari ini menjadi perjamuan kudus yang bermakna dan memberkati kami. Kami percaya Bapa bahwa setiap kami yang ada saat ini 147 anggota sini, kami datang dengan berbagai pergumulan kami. Tetapi melalui jamuan yang kudus, kami akan pulang sebagai orang-orang yang dikenyangkan dan disegarkan untuk kembali melihat apa yang Tuhan izinkan kami lewati, baik dalam pekerjaan, dalam aktivitas kami, dalam setiap pelayanan-pelayanan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami sebagai satu jemaat. Izinkan kami Bapa untuk menjadi satu tubuh dengan tubuh Kristus dan darah-Mu, dan kemudian kami akan menjadi orang-orang yang membawa berkat di mana saja kami berada. Tuhan, kami akan kembali diperjumpakan dalam perjamuan kudus akhir tahun. Karena itu kami mohon beri kami kekuatan dan kesehatan, dan juga perkenankan kami untuk bisa menata segala waktu dan juga pekerjaan kami, supaya di akhir tahun ketika kami merayakan perjamuan kudus akhir tahun, kami tidak mengabaikan undangan Tuhan. Kami tidak mengabaikan undangan Tuhan untuk kami boleh menikmati jamuan-Mu yang kudus, yang akan menjadi jamuan kami bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti ketika kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Ketika kami datang di tempat ini, kami meninggalkan keluarga kami di rumah. Biarlah ketika sebentar kami pulang, kami membawa sukacita sebagai orang-orang yang baru saja menikmati, disegarkan dan dikenyangkan oleh roti dan juga anggur dalam perjamuan ini. Biarkan kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Perjalanan pulang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Izinkan kami pulang dengan keselamatan yang bersumber daripada Tuhan. Dan biarlah Bapa, dalam setiap pekerjaan kami, baik di kantor, di sekolah, di pasar ketika kami berdagang, di kebun, di sawah, di atas pohon tua, bahkan juga di dapur dan di berbagai tempat Tuhan izinkan kami bekerja, membuka usaha di kios-kios dan bengkel. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kiranya dengan kekuatan anugerah, dengan hikmat-Mu dalam jamuan-Mu yang kudus, akan senantiasa meneguhkan hati kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memeteraikan doa ini dengan bersama-sama berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat atas perayaan kita dalam perjamuan kudus yang di bulan ketiga. Kita akan dijumpakan kembali dalam perayaan perjamuan kudus akhir tahun di bulan Desember mendatang. Saya berharap kita masih kuat-kuat, sehat-sehat, tidak ada yang mengabaikan undangan Tuhan di akhir tahun. Dan karena itu saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan pujian "Oh Tuhan pimpin langkahku", dan pujian ini mengakhiri ibadah perjamuan kudus. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada-Nya. Biarlah berkat-berkat Tuhan menuntun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 187 anggota jemaat yang beribadah hari dan memberikan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saat itu bagi kita sekalian, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, syukur kita akan kita gambarkan dengan saling bersalaman satu dengan yang lain di kiri dan kanan sambil bilang sampai jumpa di perjamuan kudus berikutnya. Jangan sakit dan jangan hilang. Dan kita akan bersama-sama pujikan pujian Yesus Malole. Majelis jemaat akan seperti biasa berdiri dari ujung pintu gereja sampai ujung pintu pagar, menyalami Bapak Mama sebagai sukacita kami bahwa anggota kami di rayon di jemaat ini boleh merayakan perjamuan kudus. Sejak kita berdiri, kita pujikan pujian Yesus Malole.